Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Speniwa. Kembali lagi di podcast SMP Negeri 1 Wonoayu. Di pagi hari ini bersama saya Dinda Fiananda dari kelas 8C selaku host pada podcast SMP Negeri 1 Wonoayu pada pagi hari ini. Nah, kalian tahu nggak nih, pada hari ini kita kedatangan sosok yang sangat hebat dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan motivasi bagi kita semua. Nah, beliau ini begitu mengagumkan dan begitu menawan ya. Oke, Assalamualaikum Bu Titin, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Dinda. Di pagi hari ini mohon izin Bu untuk berbincang-bincang ya. Nah sebelum itu di pagi hari ini Bu Titin sangat lebih cerah dan lebih segar gitu ya Bu ya. Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih. Nah ini Bu Titin masih semangat atau belum sarapan Bu ini Bu Titin? Insya Allah Ibu semangat terus mulai dari bangun pagi sampai menjelang tidur kita harus tetap bersemangat ya. Itu pesan dari Bu Titin, harus tetap semangat dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya Bu. Betul Mbak Dinda. Sebelum ke inti perbincangan kita ini Bu ya, saya ada pantun sedikit buat Bu Titin. Dengarkan ya Bu ya. Bentar. Oh ya. Rusa diburu hingga keramat. Cakep. Berlin jarang terlihat. Cakep. Kepada guru, kepada Bu Titin yang kami hormat, lahir dan batin semoga sehat Bu. Cakep, terima kasih Mbak Dinda. Oke, langsung saja kita ke inti pembincangan kita. Nah, Bu Titin mohon izin ya Bu. Iya nah, Mbak Dinda. Ngomong-ngomong bagaimana ya Bu ya langkah awalnya Bu Titin bisa menjadi pengawas di SMP Negeri 1 Wonoayu ini Bu, kalau boleh tahu. Iya, baik Mbak Dinda. Mbak Dinda, sekarang kelas berapa nih Mbak Dinda? Saya kelas 8 Bu. Oke. Keren. Kelas 8 sudah pinter ini. Mbak Dinda, baik. Langkah-langkah untuk menjadi pengawas sih, Ibu memang awal tidak bercita-cita jadi pengawas, namun karena profesi Ibu yang dari guru, kemudian Ibu selalu ingin mengembangkan potensi, mengembangkan profesi, sehingga Ibu memiliki atau mau menjadi pengawas karena Ibu ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Ibu, di dalam diri saya, seperti itu. Sekali. Jadi kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah kita raih. Bagaimana kita terus menaikkan mutu kita, kompetensi kita, sehingga kita bisa bermanfaat lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan, begitu. Oke, ini kata-kata dari Bu Titin ya. Kata-kata hari ini sangat banyak sebenarnya ya. Tadi itu jangan cepat puas sama apa yang kita raih dan ayo selalu meningkatkan potensi yang ada di diri kita. Jangan cepat puas. Betul Mbak Dinda. Oke. Kalau boleh tahu Bu, ngomong-ngomong prestasinya Ibu selama menjadi pengawas atau selama menggelar tikar di pengawas, pengawas gitu, itu apa saja Bu prestasi? Iya Bu. Alhamdulillah, kalau prestasi itu kan tidak harus mendapat piala ya Mbak Dinda ya, tetapi prestasi itu adalah kepuasan dalam kita bekerja. Kalau kita sudah melakukan di atas ekspektasi kita, itu yang dinamakan prestasi. Dan sejauh ini alhamdulillah Ibu merasa bersyukur ketika diberi tugas atau mengemban tugas menjadi pengawas, Ibu mampu memberikan kebermanfaatan bagi sekolah, bagi kepala sekolah, dengan memberikan ide, dengan memberikan gagasan, dan hal ini memotivasi sekolah juga terus untuk berkembang. Selain itu, di pengawas Ibu juga menjadi asesor di BAN PDM, yaitu asesor itu ini Mbak Dinda, kita di asesor Jawa Timur ya Mbak Dinda ya. Iya. Jadi Ibu selain di pengawas di Sidoarjo, Ibu mendapat tugas yaitu untuk melakukan penilaian atau visitasi terhadap lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi baik itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP,
SMA bahkan SMK. Jadi begitu. Jadi Ibu lebih banyak berbagi tidak hanya di Sidoarjo saja, tapi Ibu berbagi dengan di Kabupaten Sumeneb, Sampang, Bangkalan, Blitar dan seluruh di Provinsi Jawa Timur. Jadi itu saya anggap prestasi ya Mbak Dinda, karena di situ ada kepuasan tersendiri ketika saya bertemu dengan berbagai lembaga atau satuan pendidikan dan itu banyak sekali perbedaan, dan di situ Ibu mampu memberikan saran, masukan kepada sekolah-sekolah untuk bisa lebih baik lagi. Begitu Mbak Dinda. Masya Allah, ini sungguh hebat sekali ini sosok Ibu Titin yang bukan hanya pengawas ternyata ya. Setahu saya dari dulu tuh kayak Bu Titin pengawasnya SMP, ternyata lebih dari itu ya teman-temannya. Sangat hebat sekali. Mbak Dinda nanti bisa lebih hebat lagi Mbak Dinda. Amin ya, semoga ya. Amin. Terus kita kan sebagai pelajar kan pasti kayak ada rasa-rasa malas gitu kadang-kadang untuk belajar dan untuk mempelajari hal baru. Nah, Bu Titin ini sangat sosok-sosok yang sangat berprestasi, sangat motivasi juga. Nah, kira-kira bagaimana Bu motivasi untuk kami para siswa agar terus mau mengembangkan diri dan tidak cepat puas dengan diri kita sendiri, lalu juga bisa mengembangkan dan keluar dari zona nyaman kita, kayak mengembangkan hal baru dan mencoba hal baru. Betul Mbak Dinda. Bagaimana Bu tipsnya Bu kira-kira? Jadi tipsnya ya Mbak Dinda ya. Bahwasanya keberhasilan atau apa yang kita peroleh itu bukan dari orang lain, tetapi dalam diri kita sendiri. Kalau kita males-malesan, ya apa yang akan kita dapatkan dari malas-malas. Jadi itu yang harus kita perangi. Sekali lagi, jadi kiatnya adalah kita harus berusaha. Yang pertama, selalu bersyukur dengan potensi yang kita miliki. Jadi setiap orang itu Mbak Dinda memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Kenali diri kita. Kita ini punya apa? Misalnya Mbak Dinda. Mbak Dinda kan tahu ya Mbak Dinda ya. Saya kekuatan saya di sini. Kelemahan saya di sini. Nah, kemudian setelah bersyukur dengan potensi yang kita miliki itu kemudian kita kembangkan. Kemudian Mbak Dinda, setelah itu kita kembangkan, kita juga harus fokus pada visi pribadi. Nih contohnya Mbak Dinda, cita-citanya mau jadi apa nanti? Mau jadi sastrawan Bu. Sastrawan. Nah, kalau Mbak Dinda ingin jadi sastrawan, maka Mbak Dinda fokus dengan cita-cita tersebut. Kita tidak perlu melihat cita-cita orang lain, karena setiap orang memiliki kompetensi yang berbeda, diberikan spesial atau sesuatu yang berbeda dari orang lain. Mbak Dinda nih dengan Ibu, tentunya kekuatan kita berbeda. Maka kita harus fokus. Saya fokus pada kekuatan saya, Mbak Dinda juga fokus pada kekuatan Mbak Dinda. Dan itu kita harus istiqomah Mbak Dinda istilahnya ya. Istiqomah, jadi kita terus konsisten terhadap apa yang kita miliki dan tidak perlu melihat kesuksesan orang lain. Ya, jadi setelah itu kita perlu ini Mbak Dinda, setelah mengembangkan kompetensi kita perlu kolaborasi. Kemudian komunikasi, membangun relasi, dan setelah itu kita harus memiliki circle yang baik. Gitu Mbak Dinda ya. Dan yang terpenting Mbak Dinda, jangan lupa doa dari orang tua dan guru, itu penting. Sangat penting. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, itu kalau misalkan kita mau sukses itu pokoknya jangan males-malesan, harus istiqomah dan harus konsisten. Dan juga selain 3 hal ini juga harus mempunyai kolaborasi dan relasi gitu ya, untuk mengembangkan bakat-bakat yang kita punya. Jadi tidak mungkin kita sukses sendiri, pasti harus ada dukungan dari sekitar kita. Harus ada dukungan dari orang lain. Saya juga mau tanya-tanya Ibu, bagaimana sih rahasianya Ibu agar menjadi cantik seperti ini Bu? Aduh, Masya Allah, Mbak Dinda juga cantik. Bu. Lalu saya juga mau izin Bu ya, silakan Ibu memberikan kata-kata semangat dan motivasi untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini nantinya Bu ya. Silakan Bu. Yang pertama tipsnya Mbak Dinda ya. Tips dan kata-kata motivasi
motivasi untuk penyemangat gitu Bu. Oke. Yang pertama tipsnya kita harus selalu bersyukur, ikhlas ya, ikhlas Mbak Dinda, ikhlas jadi menjalani itu apapun dimanapun kita berada, kita harus tetap bersyukur. Itulah yang terbaik, apa yang kita terima itulah yang diberikan yang terbaik oleh Tuhan ya, oleh Allah itu Mbak Dinda. Kemudian tipsnya ya Mbak Dinda, tipsnya sebentar. Tipsnya untuk ini siswa-siswi Speniwa. Ya, siswa-siswi teruslah kalian mengejar prestasi, fokus pada visi kalian. Jangan pernah lelah untuk berjuang menggapai cita-cita. Di luar kalian akan menemui orang-orang hebat. Untuk itu bangun relasi. Setelah itu kalian setelah membangun relasi, kalian harus terus berjuang untuk cita-cita kalian. Begitu Mbak Dinda. Sangat memotivasi sekali ya. Anda di sini ada banyak penonton gitu, suruh tepuk tangannya aja ya Bu. Tepuk tangan. Nggih Bu. Sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Mbak Dinda. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berbincang juga di podcast SMP Negeri 1 Wonoayu ini. Semoga Ibu Titin bisa diberikan kepanjangan umur. Amin Mbak Dinda. Amin. Juga selalu berkembang dan hingga nanti masa-masa sudah mau itu ya Bu ya. Iya, untuk Mbak Dinda juga begitu ya. Yeah. Mbak Dinda harus terus belajar dengan baik, menemui di sana ada banyak orang-orang yang pasti Mbak Dinda temukan ya, dan harus banyak belajar hal-hal baru. Ya Bu, sangat pasti membuka itu, pikiran pasti, terbuka. Iya Mbak Dinda. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dinda, sukses selalu untuk Mbak Dinda dan Speniwa, seluruh siswa-siswi Speniwa. Baik, sudah selesai nih untuk berbincang-bincang dengan Ibu pengawas yang sangat amat luar biasa dan memotivasi ini. Nah, sampai jumpa di next podcast teman-teman. Sampai jumpa.